Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kansa Hanifah, semester 4 kelas A, IAT, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi, STHI MA. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Imam Al-Mizzi. Selanjutnya, topik pembahasan dalam materi ini adalah yang pertama, biografi penulis yang meliputi nama dan nasab, kepribadian dan mazhab, serta rihlah ilmiah. Serta yang kedua adalah identifikasi fisiologis kitab yang meliputi nama, jenis, serta isi kitab. Penulis kitab ini bernama Al-Hafidz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Ibn Al-Zaki Ar-Rahman bin Yusuf bin Ali Abdul Al-Mulk bin Ali bin Abi Al-Zuhar Al-Kalbi Al-Hudai Al-Mizzi atau lebih dikenal dengan Al-Mizzi. Beliau adalah mertua sekaligus guru dari Imam Ibnu Katsir yang lahir pada tanggal 10 Rabiul Akhir 654 Hijriah di kota Aleppo, Syam, dan tumbuh besar di daerah Mizah. Pada hari Sabtu tanggal 12 Safar 742 Hijriah, beliau wafat dikarenakan sakit yang beliau derita. Nama Al-Mizzi merupakan penisbatan dari nama tempat tinggal beliau, yaitu Al-Mizah, sekaligus menjadi tempat keturunan keluarga Al-Mizzi. Di usianya yang masih remaja, beliau hafal Al-Quran dan ahli fikih sehingga beliau mencapai derajat ketinggian ilmu yang biasa disebut dengan alim al-alamah. Ayah Al-Mizzi yaitu Syekh Zaki Al-Din Abdul Ar-Rahman adalah seorang ulama yang hafal Al-Quran. Selanjutnya adalah kepribadian dan mazhab. Al-Mizzi adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i dan berakidah menganut akidah Salafi. Beliau ini adalah figur ulama yang berkomitmen dalam mengamalkan dan membela kebenaran. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki pribadi yang sangat baik. Di antaranya adalah sifat pemalunya, sabar, qanaah, rendah hati, berkasih sayang dengan sesama, sangat sedikit berbicara. Beliau juga memiliki perhatian yang besar terhadap keluarganya dalam menuntut ilmu agama. Bahkan budak-budak perempuannya dibawa untuk menghadiri majelis periwayatan hadis. Selanjutnya adalah rihlah ilmiah. Ketika Al-Mizzi menginjak pada usia muda, itu beliau bersama keluarganya itu pindah ke kota Al-Mizah, sebuah daerah yang kaya yang berada di sebelah kota Damaskus, di mana beliau itu menerima pendidikan tradisional di Kurda. Pertama kali beliau belajar pada tahun 675 itu beliau berguru kepada Ahmad bin Abi Khair Al-Damashiki Al-Hambali, yaitu guru pertama beliau. Kemudian Al-Mizzi itu memiliki antusias yang tinggi untuk mendalami ilmu hadis. Beliau juga belajar pada Al-Muslim bin Alan, Al-Fahr bin Al-Bukhar, Muhyiddin An-Nawawi, dan yang lainnya. Al-Mizzi belajar banyak kitab-kitab induk hadis seperti As-Sunnah, Al-Musnad, Al-Mu'jamul Kabir, Tarikhul Khatib, An-Nasab karya Al-Zubair, Al-Mustakhraj ala Muslim, dan yang lainnya. Selain itu, beliau juga melakukan pengembaraan keilmuannya ke beberapa negara Islam, Haramain, Mesir, Halab, Iskandaria, dan lain sebagainya. Kemudian karena kegigihannya dalam menuntut ilmu saat masih muda, beliau sudah menjadi pemimpin lembaga hadis terbesar di Damaskus. Selain itu, beliau juga mengajar di lembaga pendidikan Darul Hadis di Hemsyah. Kemudian beliau juga menjadi pimpinan lembaga hadis termaju di Damaskus. Al-Mizzi diperkirakan berguru kepada 1000 orang yang tersebar di berbagai wilayah Islam. Dan salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.
Karena berkat beliau, Al-Mizzi terbentuk menjadi seorang yang bermazhab Syafi'i dan berakidah Salafi. Guru-guru beliau yang lain adalah Muhyiddin Al-Nawawi, Ahmad bin Abdul Wahid, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah identifikasi fisiologis kitab Tuhfatul Asyraf ala Ma'rifatil Atraf. Kitab ini adalah kitab hadis yang memuat sebagian matan hadis yang disertai dengan susunan sanad, baik secara lengkap atau hanya dinisbatkan pada kitab-kitab tertentu. Kitab ini merupakan karangan kitab hadis yang besar dan menghimpun dari kitab-kitab hadis yang 6 itu. Kemudian kitab hadis ini diikuti dengan kitab hadis seperti kitab Al-Marasil li Abu Dawud, kitab Al-Ilal li Al-Tirmizi, kitab Al-Syama'il lahu, kitab Amal al-Ya'um wa al-Wailah li al-Nasai, kemudian dijadikan sumber pokok lain secara umum. Jenis kitab ini adalah kitab atrof, jenis kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis dari berbagai kitab aslinya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Kitab Atrof merupakan salah satu kitab yang digunakan untuk membantu dalam mempelajari hadis, terutama jika seorang muhadis sedang melakukan takhrij hadis yang umum dilakukan sebagai kamus dalam mencari sanad hadis dan yang lainnya. Mulanya kitab Atrof ini disusun berdasarkan musnad sahabat secara alfabetis. Jika ditemukan sahabat itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, maka juga disusun nama-nama rawi yang menerima hadis tersebut darinya secara alfabetis pula. Tujuan dari kitab Atrof adalah menyusun hadis secara tertib serta memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bermaksud mengetahui sumber-sumbernya. Dalam kitab Tuhfatul Asyraf disebutkan beberapa atrof hadis yang terdapat dalam kutub Asyitah dan mulhaqnya, yaitu Qaman bin Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Kitab Parasil li Abi Dawud, Kitab Al-Saghir lil Murmudi, Kitab Sami'ul lil Turmudi, Kitab Amalul Yaum Walailah lil Al-Nasa'i. Kitab ini dibuat selama 26 tahun, di awal pada bulan Asyura tahun 696 Hijriah sampai pada bulan Rabiul Awal tahun 722 Hijriah. Kitab Tuhfatul Asyraf ini merupakan kitab terbesar yang ditulis dalam kutub Asyitah. Sistematika dalam kitab ini memuat biografi nama-nama sahabat dan tabi'in yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbahkan pada sahabat setelah mengurutkan nama-nama mereka berdasarkan urutan mu'jam, dan 400 hadis mursal yang dinisbahkan pemimpin tabi'in dan dari generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai dengan mu'jam. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.